Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabilillah, NIM 04400452, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baiklah, saya sudah berada di tugas tutorialnya. Di sini kita diminta untuk mendownload dataset pendapatan. Untuk mendownloadnya di sini link Google Drive-nya ada di sini. Untuk penampilannya kurang lebih seperti ini nantinya. Seperti ini. Data ini berisi kurang lebih 498 atau 99. Kurang lebih seperti itu isi datanya. Baiklah. Selanjutnya di sini kita diminta menginstal paket apabila belum terinstall, dan untuk menginstalnya tinggal blok yang ini, copy, masuk ke aplikasi R, paste, lalu kita enter. Tapi sebelumnya sudah saya install terlebih dahulu, maka tidak perlu lagi saya install. Karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, lalu kita bisa melanjutkan load paket menggunakan fungsi library ini. Fungsi library. Baiklah, kita akan memasukkan dataset atau data pendapatan yang sebelumnya kita sudah download kita download pada link yang ada di tugas tutorial. Oh ya, dan sebelumnya kode source kodenya sudah saya buat di Merscope Wood. Kita paste aja. Saja. Lalu enter. Nah, di sini muncul datanya. Kita klik aja. Nah, datanya muncul di sini, sudah masuk. Datanya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nilai, ke soalnya, kurang lebih soalnya. Nah, di sini lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. A. Gunakan plot histogram untuk cek apa variabel terikat normal atau tidak. Nah, kurang lebih seperti ini untuk soalnya. Baiklah, kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu A. Menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram. Baiklah, sebelumnya kan source code-nya sudah saya buat, maka tinggal saya copy paste saja. Saya copy paste saja sini, enter. Kurang lebih seperti ini penampilan histogram kebahagiaan. Di sini distribusi variabel kebahagiaan terlihat menyebar dengan puncak di nilai menengah sekitar 3 sampai 4. Nah, polanya tidak sepenuhnya simetris, ada kecenderungan miring ke kiri karena terdapat beberapa kebahagiaan yang rendah dan kebahagiaan tidak sepenuhnya berdistribusi normal, tetapi cukup untuk mendekati pola lonceng sehingga asumsi normalitas masih bisa dipertimbangkan untuk analisis regresi. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan soal nomor A-nya. Kita akan lanjut ke soal nomor B-nya.
Nah, di sini kita diminta untuk gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baiklah, sebelumnya sudah saya buat datanya, source code-nya. Lebih baik kita copy paste saja. Lalu kita masuk ke aplikasi R, lalu kita paste aja, lalu kita enter. Kurang lebih seperti ini penampilan scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Titik-titik titik-titik hijau ini yaitu data yang menunjukkan kecenderungan naik. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kebahagiaan. Dan garis regresi linear ini yang ditambahkan memperlihatkan arah positif garis linear ini. Dan ada hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, peningkatan pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan soal nomor B-nya. Nomor B. Lanjut kita ke nomor C. Lanjut kita ke nomor C. Di sini kita diminta lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Kita kembali lagi ke source code untuk mengcopy paste, soalnya sudah saya buat sebelumnya kode source code-nya. Lebih seperti ini, kita copy paste saja. Lalu kembali lagi ke aplikasi R. Di sini kita enter. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Koefisien bernilai positif menunjukkan setiap kenaikan pendapat berpengaruh kebahagiaan. Nilai R2 cukup tinggi, sekitar 0,6 sampai 0,7. Dari data ini, artinya model mampu menjelaskan sebagai besar variasi kebahagiaan. Pendapatan merupakan prediktor signifikan terhadap kebahagiaan, meskipun masih ada faktor lain di luar pendapat yang mempengaruhi kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita mengerjakan soal D. Soal D di sini kita diminta gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Pastikan hasil plot. Baiklah, kita kembali lagi ke gyroscope untuk mengcopy paste source code-nya yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu di sini kita paste, kita enter. Kurang lebih seperti ini penampilannya. Di sini ada residual, PS scale location, residual di sini ada summary model menunjukkan bahwa hasilnya bisa dilihat di kanan atas ini ya. Summary model menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana dan kebahagiaan dan pendapat memiliki koefisien positif yang signifikan dengan R2 sebesar 0,07
sebesar 0,7744. Artinya pendapatan menjelaskan sekitar 74% variasi kebahagiaan. Nilai sigma residual sebesar 0,725 menunjukkan penyimpangan prediksi relatif kecil, sementara residual yang tercatat tersebar di sekitar 0 tanpa 0 sistematis. Untuk tujuan uji, homoskesitas ini menegaskan bahwa residual ini cenderung acak dan konsisten, sehingga asumsi homoskesitas terpenuhi dan model regresi dapat dianggap stabil serta layak digunakan. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal E. Di sini kita diminta visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Baiklah, kita kembali lagi ke Microsoft karena source code-nya sudah saya buat di Microsoft. Tinggal kita copy paste saja. Lalu kita kembali ke aplikasi R. Lalu kita copy, kita paste, kita enter. Kurang lebih seperti ini regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Nah, terakhir kita visualisasikan hasil regresi dengan grafik yang lebih informatif. Plotkan data pendapatan dengan kebahagiaan dalam bentuk titik-titik yang berwarna merah ini, dan tambahkan garis regresi linear pada grafik. Sertakan persamaan garis regresi agar lebih jelas, dan tambahkan nilai R² untuk menunjukkan kekuatan model. Model 5. Berikan judul dan label sumbu agar grafik mudah dipahami. Ini sumbu. Nah, ini namanya, ini judulnya dan labelnya. Nah, ini judulnya dan ini labelnya, lebih seperti itu. Ini Y-nya, ini yaitu sumbu X dan Y-nya, kebahagiaan dan pendapat. Lebih seperti itu. Dan model regresi sederhana ini cukup kuat karena R2 ini mendekati 0,75. Hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif dan signifikan. Dengan kata lain, pendapatan merupakan faktor penting yang memengaruhi kebahagiaan, meskipun bukan satu-satunya faktor. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin akan saya akhiri, dan mohon maaf bila penyampaian saya atau penjelasan saya kurang baik dan tutur kata saya tidak teratur, tolong dimaafkan dan tolong dimaklumin. Manusia tidak luput dari khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Kita sama-sama saja. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.